Halo babyku, selamat datang di Baby Talk, Bebas Bicara Talk 2021 edition. Aku Dana Rahman, happy banget balik lagi and I hope you guys stay safe, stay healthy, and stay sane dimanapun kalian berada ya. Nah aku mau sedikit share nih, tahun lalu ada film pendek yang berjudul Jemari yang Menari di Atas Luka-Luka. Film ini bercerita tentang kisah seorang trans yang ketika wafat harus didandani oleh makeup artist untuk proses pemakamannya. Film ini tanpa kata-kata, tapi buat aku pribadi berhasil menceritakan kisahnya dengan sangat indah dan powerful. Saking indahnya, film ini tahun lalu meraih penghargaan dari Festival Film Indonesia untuk kategori film cerita pendek terbaik. Nah hari ini aku akan ngobrol-ngobrol dengan sang sutradara dan produsernya. Yuk! Di sebelah aku udah ada Yose, sang produser dari film pendek yang tadi aku ceritain, Jemari yang Menari di Atas Luka-Luka. Kita udah duduk agak jaga jarak sih ya, karena masih pandemi. Nah, cuman aku mau nanya-nanya nih sama Yose sebagai seorang produser film ini gitu ya. By the way, congrats for the Piala Citra. Aku semangat dan senang banget, bahagia dengernya ya, bahwa film ini berhasil meraih Piala Citra tahun lalu. Tapi aku pengen tahu deh, apa sih yang melatar belakangi dibuatnya film ini gitu? Kayak idenya tuh, inspirasinya datang dari mana sih? Betul. Jadi memang sebenarnya film ini tuh diangkat tuh karena penulis naskah, saya sendiri produsernya sama saudaranya lah, kita merupakan seorang dosen lah ya. Oke. Jadi kita melatih mahasiswa kita di tahun pertama itulah membuat film tanpa kata-kata memang dari awal. Right. Tapi kita melihat bahwa tidak banyak referensi yang bisa dilihat oleh anak-anak kita, sehingga akhirnya ya yuk kita bikin sendiri aja gitu kan. Oke. Nah, waktu penyampaian akhirnya kita membuat sebuah cerita, kita kayak berpikir apa ya kira-kira film yang nggak banyak yang tidak berkata-kata, tapi kita bisa memberikan sebuah visual yang berbicara sendiri. Itu akhirnya kita menggodok, menceritakan ini, akhirnya kita ketemu dengan tema kematian ini sebenarnya. Namun kita tahu bahwa tema kematian ini juga kita tidak mau mencoba menjadi terlalu general, kita harus memberikan sebuah cerita apa kira-kira yang bisa berbicara mengenai kematian. Akhirnya sutradara kita mengingat bahwa salah satu mahasiswanya memang juga trans. Dan itu yang menjadi bahan perbincangan kita, yang menjadi isu yang kita angkat, sehingga terbentuklah cerita Jemari ini sebenarnya dari situlah. Makanya akhirnya selanjutnya kita menggodok, kita meriset bahwa ternyata perias jenazah pun itu juga memiliki masalah sebenarnya. Jadi kita mendatangi sebuah rumah duka dan ketemu seorang perias jenazah, dan disitulah kita ngobrol-ngobrol. Dia pun juga rahasia pun memperlihatkan bagaimana dia merias jenazah dari yang bentuknya sedikit menurut kita menakutkan, akhirnya menjadi sangat cantik dan sangat ganteng sekali. Itu yang jadi makin kuat lah kita membangun ini. Itu karena ini juga temanya yang selain juga berbicara soal isu seksualitas dan gender gitu, karena bercerita tentang seorang trans, tapi juga dari perspektif yang menurut aku tidak biasa. Which is ketika dia wafat banyak banget nih, aku tuh dapat komen kayak nanti kalau misalkan ya, orang-orang tuh selalu kayak komennya nanti kalau ibadah gimana ya gitu, atau enggak kalau trans tuh kalau udah meninggal tuh nanti dikuburin gimana dan lain sebagainya. Dan menurut aku nonton film ini tuh bener-bener dapat pembelajaran dan pencerahan dan at least salah satu perspektif narasi gitu. Dan ini beneran terjadi gitu kan. Betul, maksudnya it's inspired by true story. So ngomongin soal tadi kan kamu bilang research apa segala macam, gimana sih proses pembuatan film itu sendiri? Dari proses awal sampai terakhir, karena it's something yang juga nggak common, ada kesulitan yang dihadapin kalian nggak sih kemarin dalam prosesnya? Jadi ini memang ceritanya kan dimulai dari kita bertiga, produser, penulis naskah, dan sutradara. Dan yang hal pertama yang kita
takutkan di awal itu adalah karena ini isu yang sangat sensitif gitu. Dimana ini terinspirasi dari mahasiswanya saudara kita, dan itu terinspirasi juga ini mengenai kematian ini terinspirasi dari agama saya juga di Katolik. Dimana yang kalau meninggal ya mau nggak mau berpakaiannya mana. Itu yang jadi kayak menurut kita yang paling drama di awal tuh lah memang bagaimana nanti kalau kita benar-benar membuat film ini, persepsi orang terdekat kita dulu nih. Kita agamanya udah berbeda-beda gini kan. Lalu kita menciptakan soal yang sangat sensitif banget. Yang kita takutkan bukan bagaimana reaksi penonton, tapi reaksi keluarga kita dulu. Lalu yang kedua adalah reaksi kru kita nih yang mau kita invite. Mereka apa ya, memiliki masalah nggak dengan isu ini? Karena kita nggak mau juga kru yang membuat bersama-sama kita itu juga apa ya, merasa takut, merasa nggak relate dengan ini. Jadi memang kita saat mencari kru ini memang juga kita juga mencari-cari apakah mereka posisi di mana juga. Apakah sama-sama kayak mempunyai pertanyaan seperti kita. Seperti itu selanjutnya baru proses semuanya oke semua proses itu terjadi, dan kita sejujurnya juga itu agak sedikit diam-diam juga dalam membuat ini gitu kan, karena pertama kita takut bahwa kita membawa sebuah institusi, jadi kita memang benar-benar sangat tidak gembar-gembur banget di awal. Sampai film ini jadi, dan ternyata reaksi masyarakat mengenai film ini sangat unexpected. Yang pertama kita sangat takut banget, lalu reaksinya bagus, apalagi lalu dalam piala, dan saya pun sebagai produser sama saudara pas maju tuh juga kayak serius nih, kita mau ngomong apa? Kayak nggak percaya gitu ya, iya. Beneran gak sih gitu? Beneran sih, mau ngomong itu kayak kita pun juga sempat kayak, ini kita mau ngomong apa nih kalau menang gitu kan, kayak di panggung tuh kayak pusing banget, kayak kita mau antara di dalam hati, kalau saya sendiri juga dalam pribadi juga kayak takut membawa isu ini dan menang dan harus ngomong mengenai isu ini, keluarga saya tuh bagaimana gitu kan. Dan agak-agak ada konflik juga ya, maksudnya bukan konflik sih, kayak bertanya-tanya is it the right thing to do, apakah gimana gitu pasti kan. Kayak dalam di pribadi kita kayak this is the right to do, tapi kita tidak, kalau aku pribadi sih memang nggak peduli bagaimana penonton bereaksi seperti apa, tapi keluarga terdekat itu yang jadi kayak gimana ya rasanya gitu sih. Dan I think what makes a good film juga berhasil tersampaikan pesannya adalah karena menurut aku juga the crew itself, orang-orang yang ada di balik layarnya juga believe in this film, itu believe in this message. Jadi yang tadi kamu bilang gitu kan. Nah, yang aku penasaran juga nih selama proses pembuatan filmnya itu kan kalian juga it's something yang juga mungkin baru ya buat kalian semua kan. Jadi tapi ada nggak sih dari awal sampai akhir selama proses pembuatan film ini yang sebenarnya malah jadi proses pembelajaran buat kalian gitu loh? Dan pembelajaran yang kita terima itu pribadi saya itu adalah bagaimana kematian itu sebenarnya juga punya suatu kondisi yang bisa harus dibicarakan, yang menurut kita tabu, tapi memang orang tuh harus percaya mengenai itu sih. Apapun orangnya tetap aja kita kembali seperti sama juga. Itu sih yang kita pelajari. Nggak tahu nanti sutradara saya sama kru yang lain gimana ya, pasti mereka punya relatable masing-masing ya. I think it's a beautiful film. I think I'm happy that you decide to produce this movie juga. Dan aku pertanyaan terakhir nih ya, kayak buat kamu sendiri, what's next? Apakah kamu akan bikin karena ini berhasil, akan kedepannya bikin film dengan genre yang serupa, atau what's your plan? Kalau pribadi aku sendiri masih belum tahu, kedepannya kita masih terbuka, tapi yang pasti aku sendiri pengen bikin film memang menyuarakan yang susah didengar oleh orang lain, dan itu perlu diungkapkan. Itu aja sih. Oke, thank you Yose ya udah hadir di Baby Talk dan share sedikit tentang film pendeknya kemarin yang berhasil mendapatkan Piala Citra. Terima kasih semuanya. Tadi kita udah ngobrol-ngobrol sama sang produser, sekarang gantian sang sutradara yang ada di samping aku nih. Hai Pupu. Hai Dena. Congrats buat Piala Citranya. Iya. Tadi aku bilang sama Yose juga, I'm so happy. Aku bahkan even bangga dan gak nyangka juga bahwa ini film bagus banget sih dan berhasil mendapatkan Piala Citra. But I think you deserve it gitu. So thank you for making and directing this movie. Nah, aku pengen tanya-tanya nih ya, saking penasarannya nih udah nonton filmnya, indah. Apa sih pesan yang mau kamu sebagai sutradara personally mau sampaikan lewat film ini? Apalagi film ini tuh
nggak pakai dialog gitu, maksudnya nggak tanpa kata-kata gitu. Ya, oke. Jadi film ini tuh berangkatnya juga dari keresahan kita. Awalnya memang secara konsep kita bikin soal kematian. Bagaimana sih kita mempertanyakan soal kematian itu. Lantas kita juga berangkat dari sebuah peristiwa di Yogyakarta. Pada saat itu ada yang meninggal, tapi dia tidak bisa dikebumikan hanya karena dia berada di tempat yang mayoritas. Sehingga harus terpaksa memotong salibnya gitu ya, agar bisa dimakamkan. Jadi kan harus mengalah pada society. Dan kemudian itu menjadi bahan pemikiran kita di mana kadangkala kita itu jadi harus mengalah terhadap di luar hanya karena ya udah daripada gak dimakamin atau apapun. Nah, kemudian itu juga kita kaitkan ke berbagai hal gitu soal minoritas. Kita kan hidup tuh selalu seolah-olah ada minoritas, mayoritas. Nah, sebenarnya kita tuh kepengen bisa nggak sih ini tuh aja setara semuanya setara gitu. Aja gitu. Karena yang ingin ditampilkan adalah sisi kemanusiaan ini. Nah, kemudian kita, tapi tetap dari soal minoritas ini, kita kemudian mencari apa sih agama yang kayaknya menjadi kayak nomor sekian misalnya gitu. Sebetulnya banyak, tapi mungkin kita memilih saat ini di Katolik karena harus memilih identitas. Yaitu dia, tadi ketika kematian, kalau di Kristen itu, di Katolik, harus ada identitas mau pakai jas atau pakai dress. Kalau di Islam kan identitasnya saat sholat gitu ya, ada yang pakai mukena sama ada yang pakai sarung gitu. Nah kemudian untuk meninggal sama aja ya saya kalau padahal kan meninggal sama aja gitu. Terus. Nah ini tuh kemudian jadi temuan-temuan riset-riset kita yang oh gila ini menarik sebetulnya ya. Kita tuh ada concern terhadap itu tapi ternyata berlapis-lapis dengan isu-isu lainnya gitu, kemanusiaan, hak asasi, gender gitu. Jadi sangat kompleks dan kemudian kenapa film ini tidak jadi ada dialognya? Karena itu bagian daripada orang-orang kelompok yang menjadi minoritas seperti ini boro-boro mau bersuara. Wow, gitu. Jadi so it's representasi dari kaum minoritas yang memang biasanya voiceless gitu ya. Betul. God, aku baru kepikiran loh itu loh. Jadi kayak akhirnya itu menjadi sebuah tantangan juga bagi kami ketika pada saat itu membuat ini gimana penyutradaraan tanpa dialog tapi juga bisa merepresentasikan sebenarnya dia hiding something gitu ya, tapi ada gengsi juga, aduh anak gue dulunya perempuan gitu kan. Kemudian banyak gejolak-gejolak yang terjadi di sana. Nah, proses ini juga memang mungkin sudah diceritakan sebelumnya. Ada kesulitan soal hiring tim juga gitu, dan maksudnya kita juga harus memilih jangan sampai ada tim kita juga yang satu homofobik. Gila juga kan, maksudnya gimana mau menjalankan visi film pendek ini kalau di dalam tim kita juga kok mereka nggak bisa kayak gini gitu. Nah akhirnya advokasi ini bukan hanya melalui film saja, tapi memang kita lakukan sebelumnya berdialog satu persatu. Kita sih pitching ke kru satu-satu. Kita mau menyampaikan ini loh, begini. Oh, that's nice, right. Dan DOP juga ada come and go sebetulnya gitu. Dan akhirnya menemukan yang, oh betul sih, emang kita harus begini gitu. Ya emang ada masalah dengan mereka gitu kan. Jadi I can say that ini nggak cuma produksi ini kan nggak cuma buat edukasi atau raising awareness buat teman-teman yang nonton, tapi juga it's actually a learning lesson juga buat krunya sendiri. Betul. Gitu kan, buat kalian masih plus approach-nya personal satu-satu gitu. Betul, dan kita mencoba gimana pendapat kamu dengan trans pria ataupun trans woman gitu ya. Mereka pasti ada yang tidak paham, tapi kemudian saya ceritakan backstory-nya ya. Jadi kita tuh mendongeng sebenarnya pada saat kru itu juga. Saya punya pengalaman begini gitu ya, yang menginspirasi cerita ini memang soal kematian. Pertanyaannya adalah bagaimana kalau kematian itu muncul pada sosok trans pria atau trans woman gitu ya. Dan itu kan sudah banyak terjadi di kita. Dan kemudian akhirnya dipilih terhadap orang yang masih hidup gitu. Lantas bagaimana hak suara mereka yang identitas ini yang mereka pilih pada saat hidup? Ini kan permasalahan soal otoritas terhadap diri kita juga gitu. Nah, ini kita tidak memberikan jalan keluar yang sangat bold, tidak. Tapi ini sebenarnya silahkan dipilih gitu. Paling tidak membuat ini tuh lebih kayak pengen
membiasakan penonton kita gitu. Nah, tadi ngomongin proses research juga nih. Buat kalian sendiri ada nggak hal yang menarik yang terjadi di sela-sela proses research itu selain dari waktu pas ngobrol sama kru? Oke, ada juga ya. Ini terutama lebih kepada narasumber yang saya coba cari. Jadi mahasiswa saya di kampus seni ini memang banyak yang trans pria, gitu ya. Lalu saya bertanya sama dia berbagai agama gitu ya. Yang Islam bagaimana, yang Kristen gimana gitu. Ada yang ternyata keluarganya support. Maksudnya ini mamah tuh yang penting kamu bahagia gitu, karena mau pilihan ini yang judge tuh bukan kita tapi Tuhannya masing-masing. Exactly. Balik gitu lagi kan? ya, maksudnya emang ya terus kayak gitu. Tapi ada juga yang misalnya satu kecewa, sampai ada ceritanya dia menceritakan ke aku tuh sampai aku gitu ya, di ruqyah emang kamu kemasukan setan asli, gitu asli. kan. Setan apa say? Apa gitu. Terus. Sampai serius kamu? Benar Mbak, saya dibilang ruqyah, saya kabur. Kemudian saya balik lagi dan saya udah operasi segala macam, dan dia juga udah maksudnya riset banyak gitu ya, ke psikolog, ke psikiater, kemudian tes tubuhnya. Begitu balik ke sana, kamu kalau misalnya balik ke Padang gitu ya, harus tetap sholatnya menggunakan mukena gitu. Ya dia sih memilih untuk pada pilihannya gitu ya, maksudnya oh ternyata melihat case-nya tuh bukan ke bagaimana anaknya, tapi masih terhadap Tuhannya. Tapi itu hal yang normal sebetulnya ya. And I think it also shows, menunjukkan bahwa memang masyarakat kita, apalagi kalau urusan agama, masih terlalu terpaku sama ritualnya. Karena bagi aku pribadi, I think God looks at your heart. God looks at our heart gitu. Bagaimana kita dilihat sama Tuhan itu sebenarnya setara. Bukan based on our ritual atau based on hal-hal yang kita kerjakan, enggak gitu. Menurut aku sih kayak kasih Tuhan tuh sama semuanya dan nggak ada bedanya dan never ending. Nah cuman kadang-kadang manusia-manusianya sendiri yang kan suka membeda-bedakan dan suka bikin-bikin ritual sendiri. Kalau tidak mengerjakan ini nanti kamu akan begini dan segala macam. I think that's more of the culture ya, yang terus-terusan di di apply di masyarakat yang akhirnya dipercaya gitu. Jadi udah kayak sebuah labeling juga gitu. Nah, tapi yang menarik adalah itu risetnya ya. Yang sulit adalah ketika riset, saya diskusi dengan produser, dengan penulis gitu ya. Balik lagi karena ini medium film kan, kita juga hanya klasifikasinya kan hanya usia ya kan. Sehingga bagaimana menyampaikan film-film ini juga jangan eksplisit tapi subtext aja. Nah, subtext di sini juga jadi tinggal dikembalikan ke penonton tergantung referensi knowledge-nya mereka juga gitu. Ada juga yang kadang mungkin banyak di sini yang kayak, jadi dia tuh dari perempuan ke laki-laki atau laki-laki ke perempuan? Itu biasanya sih aku juga kayak awalnya tunggu deh. Oh gitu loh, bener-bener kayak oh my god gitu. Jadi benar-benar kayak amazed tuh belakangan, karena memang di awal kayaknya sengaja dibuat. Oke, sekarang aku penasaran nih untuk proses kreatifnya. Ini kan media film pendek punya keterbatasan durasi lah ya gitu ya. Sementara kalau kita pengen bercerita tentang sesuatu yang sangat kompleks, even our lifetime is never enough to understand about kayak isu-isu seputar gender dan seksualitas. Apalagi disangkutkan dengan agama dan kematian gitu kan. Bagaimana kalian menerjemahkan isu yang kompleks, cerita yang kompleks tersebut ke dalam sebuah media film pendek yang punya durasi terbatas? Nah, akhirnya kita memilih point of view siapa yang akan bercerita di sini. Tentu akhirnya protagonis yang kita pilih ini adalah dari si perias jenazah. Itu aja udah mulai menfilter, artinya durasi yang dia lakukan adalah hanya ketika merias dan disitulah dia mengambil sebuah keputusan gitu. Akhirnya aslinya ya Den, sebenarnya kalau skrip tuh cuman harusnya 4 halaman kan 4 menit gitu ya. Tapi treatment di aku tuh nggak bisa ini buru-buru, karena namanya kontemplasi, memikirkan prinsip, kemudian dia juga ada pemikiran pendapatnya sendiri sebagai perias. Karena aku merasa bahwa kalau kalau ngelihat make up artis kan bergaulnya sama semuanya kan, mau cewek, cowok, atau mau yang mix atau non binary gitu kan. Artinya dia bisa banyak terbuka.
pikirannya. Ini in my opinion ya. Karena ketemu banyak Ketemu banyak orang. Nah, kemudian yang sekarang kita pilih, balik lagi soal minoritas tadi. Pekerjaan apa yang paling minor? Perias jenazah, dan dia harus menentukan sebuah identitas juga. Nah, kemudian ya ada sisi yang subtext dari magical realism-nya ini, bukan magical realism, lebih ke magical moment-nya ini, di mana ini adalah pilihan si jenazah ya pada saat itu, yang ngasih calling buka pintu, gitu kan. Nah, akhirnya menurutku di dalam pembuatan ini supaya tetap strict tuh adalah sejak awal juga emang udah dikontrol di reading ya. Maksudnya emang saya cukup intens juga dengan dua pemain ini. Meskipun sama jenazah itu juga tetap harus berdialog ya. Iya. Maksudnya walaupun dia nggak ngapa-ngapain gitu ya. Tapi ada interaksinya real. Interaksinya tetap ada gitu, harus hidup interaksinya gitu. Karena lebih kepada kalau di dalam proses kreatif yang menjadi jenazah di sini itu juga harus tetap dialog dengan si ibu, karena supaya nge-trigger si ibu tuh feel-nya seperti apa sih, punya story sebelumnya, sebelum kematian ini tuh gimana gitu. I think it's great karena susah kayaknya ya untuk menerjemahkan hal yang kompleks itu ke suatu media film pendek apalagi. Nah, ngomongin media film pendek, gimana menurut kamu secara pribadi untuk advokasi isu-isu seperti gender dan seksualitas ini dengan media film pendek? Kenapa media film pendek itu cocok untuk isu tersebut? Satu, kalau film pendek itu kita nggak ada sensor harusnya ya, mau masuk festival apapun gitu. Kecuali kalau kita udah jelas mau didistribusikannya di televisi swasta atau nasional kan itu aja rebek ya kan. Tapi lupain aja saya kalau itu. Gak usah, untuk apa juga sebetulnya kan. Nyapain diri. terus. Udah filmnya nanti dipotong, kepotong iklan gitu kan. Nah, jadi lebih baik memang sejak awal waktu itu kita berpikir ya sama Jose sama PD juga bahwa ini film harus sering diputar justru dari kampus ke kampus. Dari tempat seni kebudayaan dan juga komunitas. Karena gini, kalau membangun paradigma yang kita harapkan dengan cara yang besar susah, tapi yang penting tuh intens bagaimana mendistribusikan ini yang jalur kecil-kecil tapi sering gitu kan. Kemudian, dan ini kenapa tepat ya, itu balik lagi karena film pendek itu to the point ya, sama apa yang mau kita sampaikan. Plotnya tuh cuma satu aja gitu di situ. Fokus di isunya, fokus apa yang mau dibicarakan, dan orang hanya dalam durasi yang pendek tinggal dipikirin setelah nonton ini apa kesannya gitu. Sebetulnya itu sih. Jadi kalau di film panjang kan kadang tengah-tengah udah bosen, cabut gue ke toilet dulu gitu. Kalau film pendek kan mungkin itu juga. Now, pertanyaan terakhir, buat seorang Pupu nih, seorang director, seorang sutradara, what's next? After this film pendek yang berhasil mendapatkan Piala Citra, apa nih plan ke depannya? Apakah akan memproduksi film yang bergenre serupa juga atau gimana? Atau mungkin mengerambah isu-isu lain? Saat ini yang lagi dipersiapkan ada satu film pendek dulu. Udah selesai development-nya, tapi lagi cari funding gitu ya. Baiklah Bun. Karena kan harus pitching juga. Jadi ini isunya mungkin berbeda karena ini adalah isu soal identitas dan juga seksual, tapi lebih mengarah pada menstruasi dan menopause. Gitu. Lagi masih di praproduksi. Sama kalau yang satu lagi film panjang masih di development, tapi lebih ke isu soal bagaimana existence kita sebagai seorang istri yang kayaknya tidak punya kendali. Maksudnya kita membicarakan soal patriarki dan power relation ya. Yes. Nah, tapi di dalam film-film ini masih tetap masih membuat penonton tuh terbiasa gitu dengan hal-hal yang misalnya karakternya di kita tuh ya, nggak tahu kenapa aku tuh selalu pengen punya karakter yang yang main tuh emang trans pria beneran atau trans wanita beneran gitu. Jadi supaya apa, ketika tokoh-tokoh mereka masuk di dalam film tuh terbiasa gitu, nggak lagi jadi hal yang dia only acting gitu. Selalu di labeling negatif padahal ini karakter yang biasa dan dia
dia punya peranan yang biasa aja di film ini gitu. Jadi membiasakan hal itu. Jadi plannya sih saat itu lagi bikin ini. Oke, Pupu, terima kasih sudah hadir di Baby Talk walaupun kita agak jaga jarak. Congrats sekali lagi buat Piala Citranya. Aku bener-bener berharap nextnya selain Piala Citra mungkin bisa memenangkan festival-festival film internasional lain yang nggak tahu Tribeca, Sundance atau Cannes. Apapun itu deh, pokoknya terima kasih. Mudah-mudahan kedepannya terus memproduksi film-film yang menyuarakan isu-isu, terutama buat teman-teman minoritas yang tadi kamu bilang voiceless. Iya, amin. Semoga sukses terus ya, Pupu. Thank you banget. Babyku, tadi aku udah ngobrol-ngobrol sama sang produser Yose dan sang sutradara Pupu tentang film pendek mereka yang berjudul Jemari yang Menari di Atas Luka-Luka. Buat kalian yang belum nonton, aku saranin nonton karena film pendeknya sangat indah. It's so simple but it's so complex. Dari hal yang kecil kita bisa belajar sesuatu yang besar dan sangat powerful. Oke, so thank you for watching. Aku Dana Rahman, sampai jumpa di Baby Talk selanjutnya.